Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelaida Anggun Marcella, biasa dipanggil Anggun, saya dari kelas 11B. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan dampak penjajahan Jepang pada negara Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II memberikan dampak yang kompleks bagi bangsa Indonesia. Pada era ini terdapat berbagai dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia yang mampu mewarnai upaya-upaya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Berikut sejarah pendudukan Jepang. Berdasarkan informasi dari buku pendudukan Jepang di Indonesia karya Amelia F., terjadi penjajahan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II dimulai pada bulan Maret 1942 hingga Agustus 1945. Kemenangan Jepang atas pemerintahan Belanda yang berkuasa pada saat itu membawa mereka menguasai wilayah Indonesia. Selama periode pendudukan tersebut, Jepang menjalankan pemerintahan militer dengan tindakan yang keras dan memaksa penduduk Indonesia untuk tunduk dan berbakti kepada pemerintah Jepang. Selanjutnya, dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu dampak positif dari pendudukan Jepang adalah diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. Hal ini menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa administrasi sehingga memudahkan komunikasi di antara masyarakat Indonesia. 2. Adanya pelatihan militer dan semi-militer. Pendudukan Jepang juga memberikan pelatihan militer dan semi-militer kepada beberapa pemuda Indonesia. Inilah cikal bakal dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang saat ini lebih dikenal sebagai TNI. Pelatihan ini memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan pasukan Indonesia yang kemudian terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. 3. Penerapan kebijakan jenjang pendidikan. Jepang menerapkan kebijakan jenjang pendidikan yang merata, memberikan akses pendidikan kepada lebih banyak orang Indonesia. Hal ini membantu peningkatan tingkat melek huruf di kalangan masyarakat pribumi. 5. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pendudukan Jepang juga memicu pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang berperan penting dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Pemerintahan militer yang otoriter. Salah satu dampak negatif adalah pemerintah militer Jepang yang otoriter mengekang kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Rakyat Indonesia mengalami keterbatasan hak-hak sipil selama periode ini. 2. Adanya kebijakan kerja paksa. Pendudukan Jepang menerapkan kebijakan kerja paksa atau romusa yang memaksa banyak penduduk Indonesia untuk bekerja di berbagai proyek infrastruktur dengan kondisi yang sulit dan penuh resiko. 3. Dilibatkannya masyarakat Indonesia menjadi serdadu perang. Masyarakat Indonesia juga terlibat secara paksa sebagai serdadu perang dalam konflik Pasifik, menambah deretan korban dalam pertempuran yang melibatkan kekuatan sekutu dan Jepang. 4. Pelecehan dan kekerasan pada kaum wanita. Pendudukan Jepang juga meninggalkan trauma pada kaum wanita akibat pelecehan seksual dan kekerasan yang dialami selama periode tersebut. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.